Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Anggreheni dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai LKPD pada kelas 7 SMP dengan KD 3.3 dan 4.3. Nah, di sini sudah terlihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat dengan kompetensi dasarnya 3.3, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Lalu, materi pokok yang akan dibahas meliputi macam campuran yang terdiri dari homogen dan heterogen, macam materi terdiri dari padat, cair, dan gas, macam zat tunggal ada unsur dan senyawa, untuk sifat zat ada sifat fisika dan sifat kimia, macam perubahan ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu ada juga macam sifat larutan. Kemudian yang terakhir ada pemisahan campuran yang terdiri dari filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Di sini saya membuat indikator pembelajarannya dan saya membuat 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertamanya membahas mengenai materi, zat tunggal, dan juga campuran. Untuk materi kedua saya membahas mengenai sifat zat dan macam perubahan. Ini tujuan pembelajaran dari pertemuan 1 dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan 2. Di sini saya untuk pertemuan 1 dan juga pertemuan 2 menggunakan pendekatannya student center learning. Untuk modelnya yaitu pembelajaran langsung dan juga inquiry. Untuk metodenya saya menggunakan ceramah, tanya jawab, dan juga eksperimen. Untuk teknik penilaiannya ada observasi, tanya jawab, tertulis, praktik juga ada, kemudian produknya. Untuk pada pertemuan kedua juga sama. Di sini ada kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Sama, yaitu ada salam, apersepsi, ada juga motivasi. Lalu pada intinya ada mengidentifikasi, memberi contoh, dan lain sebagainya. Lalu untuk LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik pada pertemuan 1 yaitu membahas mengenai materi, zat tunggal, dan juga campuran. Di sini saya akan membacakan tujuannya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran langsung dan inquiry, peserta didik diharapkan mampu yang pertama untuk mengidentifikasi klasifikasi dari materi, yang kedua memberikan contoh dari zat padat, cair, dan gas dengan tepat, yang ketiga membedakan zat padat, cair, dan gas dengan benar, yang keempat mengidentifikasi macam zat tunggal berupa unsur dan senyawa dengan benar, yang kelima mengklasifikasi macam unsur dan senyawa dengan tepat, yang keenam memberikan contoh dari unsur dan senyawa dengan benar, yang ketujuh membedakan unsur dan senyawa dengan tepat, dan lain sebagainya. Untuk KD 4.3-nya, di sini percobaannya ada 2, yaitu yang pertama melakukan percobaan untuk membuktikan larutan asam, basa, dan garam dengan tepat. Yang kedua ada melakukan percobaan sederhana mengenai pemisahan campuran dengan cara filtrasi dengan tepat. Lalu untuk kegiatan satunya, di sini peserta didik disuruh untuk mengerjakan soal yang telah disediakan. Soal ini berguna untuk mengetahui tingkat kepahaman atau seberapa paham peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Di sini saya memberikan soal sebanyak 6 buah. Di sini soalnya mengenai untuk menjelaskan menjelaskan zat padat itu karakteristik susunan partikelnya seperti apa, zat cair juga seperti apa, dan apa bedanya dengan zat gas. Nah, di sini peserta didik disuruh untuk menjelaskan. Yang kedua juga sama, ada soal juga untuk mencari mana zat padat, cair, dan gas. Yang selanjutnya ada juga pemisahan campuran. Kemudian peserta didik juga disuruh untuk menjodohkan. Yang ini disuruh untuk mencari larutan dan juga campuran. Pada kegiatan 2, peserta didik diharapkan untuk melakukan praktikum atau percobaan yang sebelumnya peserta didik sudah dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok. Di sini peserta didik akan melakukan praktikum mengenai uji asam basa dan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, ini sudah tertera sistematikanya, peserta didik tinggal mengikutinya sesuai dengan ini modul untuk praktikumnya. Kemudian pada pertemuan pertama dilakukan percobaan sebanyak 2 kali. Nah, untuk percobaan keduanya yaitu mengenai pemisahan campuran dengan cara filtrasi. Di sini juga sudah diberi modul untuk melakukan praktikum. Kemudian di akhir nanti peserta didik diharapkan untuk mengerjakan laporan secara berkelompok baik untuk kegiatan 2 maupun kegiatan 3 atau praktikum mengenai uji asam basa maupun filtrasi. Peserta didik harus membuat
laporan praktikum secara berkelompok. Kemudian LKPD untuk pertemuan 2 mengenai sifat zat dan macam perubahan. Di sini terdapat tujuan, lalu kegiatan pertamanya yaitu peserta didik, guru memberikan soal kepada peserta didik yang tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik setelah dijelaskan oleh guru. Diberi soal sebanyak 10 buah, dengan soal pada Romawi 2 terdapat 2 buah untuk menjelaskan. Kemudian pada kegiatan 2-nya mengenai praktikum, di sini praktikumnya yaitu mengenai perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Sudah dijelaskan di sini ada modulnya. Nah, yang terakhir peserta didik diharapkan untuk membuat laporan secara berkelompok. Terima kasih.